Malam guys, menjelang malam ini. Oke guys, ini untuk para pemula nih setelah melangkah ke kulkas. Saya akan kasih tahu kepada Anda nih ciri-ciri kalau R22 ini urusan AC. Jadi pentil selangnya ini standar, tidak menggunakan sambungan pengisian freon kalau Anda kehilangan jejak. Oke, artinya ini R22 ini selang biasa ini masuk. Kalau R410 dan R32 ini berbeda, jadi saya menggunakan sambungan supaya masuk ke pentil, jadi lebih besar pentilnya daripada yang R22. Kemudian ini saya pasang bahwa kalau freon berkurang ini seperti ini, dan cara vakum gebres, jadi tidak menggunakan mesin tapi ini menggunakan vakum gebres. Jadi caranya Anda press, sudah dipasang nepel ke unit outdoor, sudah kencang presnya, kemudian isep ini sudah masuk juga flaringannya, Anda kendorin. Kunci L isep ini Anda tutup, tetap tertutup, kemudian yang press ini Anda buka. Kalau sudah dibuka, kemudian kira-kira berapa detik Anda tutup lagi dan akan keluar di pipa isep nepel yang belum dikencengin. Keluar freon, kemudian Anda sambil kencengin, ini namanya vakum gebres. Jadi Anda saksikan pasang AC. Kemudian pasang AC ini yang bikin lama ini listrik juga kepanjangan, jalurnya ini berbeda, rumah belakang. Kalau second, tingkat resiko rawan flaring kemudian lokasi susah, Anda lihat video saya pasti sikat. Sambungan unit outdoor ini, nepel ini saya potong dan saya sok dan saya las. Jadi kalau ada kebocoran di flaring hanya di unit yang masuk outdoor nepel ini. Jadi yang dari unit indoor masuk pipa ini, yang ke outdoor ini saya potong dan saya sambung dengan las. Jadi aman. Kalau ada masalah kebocoran hanya di titik yang masuk ke unit AC kalau second. Jadi saya melakukan seperti itu, tingkat kerawanannya sudah bisa dibaca kalau ada kebocoran, misalkan di pipa atau di flaringan yang masuk ke unit outdoor, hanya itu saja. Jadi ini langkah-langkah ini untuk para pemula ini cepat, mudah, dan sudah pasti ini akurat. Namanya ini flashing gebres. Kemudian cara sambung nepel kalau second ini ke unit outdoor pipa ini pasti saya las. Jadi resikonya sudah pasti ini aman karena ini tidak di flaring. Yang di flaring hanya ke unit outdoor. Anda saksikan videonya supaya Anda tahu ini para pemula, supaya Anda bisa setelah melangkah dari kulkas. Oke guys. Halo guys, ketemu lagi dengan Jack Volta guys. Kali ini saya tentang AC nih. Ini AC lama R22 merek Sharp ini. Jadi saya lagi pasang AC lama, kemudian second ini bawa dari Jakarta, ini ceritanya orang. Oke. Sudah saya instalasi pipanya, kemudian sudah saya pasang unit outdoor. Oke. Kalau lokasi seperti ini nih, jadi tidak saya flaring, tapi sambungan indoor ini saya malah las. Oke, saya potong malah saya las, supaya kalau ada masalah kebocoran ini hanya di flaringan yang masuk ke unit outdoor. Jadi saya nyambungnya ini bukan di double nepel, tapi saya langsung flaring shock las. Jadi kalau ada titik kebocoran ini hanya di titik, dua titik ini flaringan ini. Oke. Jadi ini saya resikonya ini hanya flaringan yang ke unit outdoor. Ini saya akan kasih cara flashing gebres ini atau vakum. Jadi ini ada freonnya tapi tidak banyak. Makanya saya kasih caranya, ini namanya flashing gebres. Jadi isep ini dikendorin dratnya, oke? Kira-kira 2 drat atau 3 drat, ini freon akan keluar. Ini masih tertutup, yang di bawah masih tertutup kunci L, dan saya buka ini presnya.
kemudian ini keluar di freon, ini keluar di nepel yang isap. Kalau kira-kira sudah banyak, saya tinggal kencengin lagi, dan ini namanya vakum gebres ini. Jadi tidak menggunakan vakum, tapi freon dibuang, isep, pipa isep ini kunci L masih tertutup. Jadi saya buka kunci L yang press, kemudian keluar di nepel yang isep, kemudian sambil dikencengin. Kalau sudah kenceng, sudah keluar, saya buka full ini pressnya. Oke, buka full pipa press dan pipa isepnya baru dibuka full. Seperti itu caranya. Jadi ini mudah, tidak rumit, tidak ruwet. Oke, jadi namanya flushing gebres ini atau vakum gebres ini. Jadi dibuka, dorong sampai out indoor, kemudian keluar di pipa isep sambil dikencengin. Jadi ini di kalau sudah saya lepas kunci L, sudah saya buka semuanya, saya rambang dengan ludah ini tidak melendung kunci L nya, artinya ini tidak bocor. Kemudian saya tutup lagi, sudah terbuka semua ini. Oke, kunci L sudah terbuka semua karena habis di flushing gebres atau vakum gebres ini. Dan saya akan kencengin ini. Sederhana sekali ini sebenarnya. Kalau urusan AC ini R22 sudah saya kencengin. Ini sudah dilas. Jadi ini saya menggunakan las. Oke. Jadi kalau ada masalah apa-apa, saya nggak nyobek lagi. Yang penting kalau ada kebocoran di flaringan yang unit outdoor. Jadi seperti itu. Kalau AC second ini habisin saja biar sendiri aman. Jadi ini saya melakukan langkah ini sudah dari dulu ini. Jadi seperti itu. Saya isi freon ini, saya hidupin, tapi freon ini memang berkurang karena ini copotan dari Jakarta dan nganggur setahun ini di kampung digeletakkan. Ini pipa press ini putih. Jadi ciri-cirinya ini freon berkurang, ini ciri-cirinya putih. Pipa pressnya ini putih freonnya. Ini namanya freon berkurang. Saya akan pasang selang pengisian. Ini R22. Dan selang ini R22 ini berbeda ini. Selang biasa. Selang yang biasa ini pentilnya ini selang yang biasa. Jadi ini ciri-ciri khusus R22 ini, selangnya masuk ke pentil ini selang yang biasa, nggak ada sambungan lagi, atau berbeda dengan R410A ataupun R32 ini pentilnya. Jadi pentilnya ini selang standar yang biasa saya pakai untuk kulkas ini. Saya akan buka ini freon, saya buka ini. Kalau freon ini sudah isi, otomatis pipa press ini, asing es ini sudah hilang. Ini sudah hilang. Jadi ini sudah saya isi freon, dingin, dan isep ini belum dingin-dingin amat. Jadi kalau ngelacak seperti ini Bapak, di dalam sudah dingin, ini sederhana sebenarnya. Jadi fan unit outdoor ini anginnya ini diraba ini anget. Angin ini unit outdoor ini anget. Kemudian pipa isep ini dingin. Oke. Saya lagi isi. Ini di tangga masalahnya, jadi kamera goyang-goyang. Isep mulai dingin. Oke. Kalau isep mulai dingin, ini semakin anget. Fan dari unit outdoor ini anginnya semakin anget. Saya lagi isi terus dengan analisa
fan ini hangat dan isep ini dingin. Kemudian kalau dingin dibiarin, ini pembuangan akan netes. Artinya nih kalau netes pasti ini dingin di dalam. Ini saya raba bawa anget ini. Walaupun saya bawa tangan ampere, saya tidak gunakan ini. Saya menggunakan feeling. Kalau fan anginnya keluarnya hangat, sudah pasti ini freon hampir memenuhi syarat. Kemudian pipa isep ini dingin. Jadi pipa isap ini dingin. Kalau pres kan tadi yang pipa kecil yang di atas. Ini pipa isapnya ini yang besar. Ini semakin dingin. Kalau ditambahin freon semakin memenuhi syarat. Kemudian fan ini hangat. Anginnya ini hangat. Jadi ini isap mulai dingin. Oke. Sudah dingin dan fan ini berasa hangat. Jadi caranya itu sederhana sekali sebenarnya AC ini. Ini R22 ini, sub yang lama ini. Isep dingin. Pasang AC ini sebenarnya sederhana malahan daripada kulkas. Tidak ribet. Intinya memang tidak ada kebocoran. Flaring ini tepat semua. Kemudian kalau second seperti ini saya sikat sambungan dari indoor ke unit outdoor. Jadi saya las ini. Jadi titik kebocoran ini hanya di wilayah yang masuk nepel ke unit outdoor. Kan sederhana sekali. Ini angin saya selalu raba bahwa ini keluarnya anget atau tidak. Oke. Jadi feelingnya seperti itu, sederhana sekali sebenarnya kalau AC ini. Tidak rumit-rumit amat, apalagi kalau yang sudah kenal kulkas ini ngelihat 2 kali, sekali, 3 kali ini langsung tahu ini tentang AC. Ini pembuangan sudah netes ini. Kalau untuk patokan saya, hitungan video ini paling berapa menit ini sudah netes. Artinya ini ngalir pembuangan. Jadi ini sudah pasti di ruangan di dalam ini dingin. Oke. Jadi sudah keluar air di pembuangan. Kipas unit outdoornya anget, isepnya dingin. Pembuangannya ngalir. Ini sudah pasti AC di ruangan dalam ini dingin. Jadi mudah sekali kalau menggunakan video. Ini unit di indoor di kamarnya. Saya ngetes tidak menggunakan langsung kabel karena ini urutannya kabel ini ngambil dari belakang katanya. Jadi saya menggunakan kabel jepit, intinya hidup saya colokin ini. Jadi kabel ini akan di samping rumah narik ke belakang. Jadi saya ngetesnya sederhana sekali supaya cepat. Ini menggunakan kabel jepit, intinya masuk ke unit outdoor dan saya colokin bahwa ini dingin atau tidak. Saya hanya menggunakan listriknya saja karena instalasinya ini akan dari rumah ini ke belakang, jadi jauh. Ntar Anda saksikan ini. Oke, seperti itu caranya, sederhana dengan kabel jepit, cepat. Kemudian sudah beres, tinggal beresin listriknya, kan gampang. Jadi tidak ribet, cepat, dan pasti ini. Kalau sudah dingin seperti ini tinggal tarik kabel listrik. Ini saya menggunakan universal karena tidak ada remote aslinya nih bawaan dari Jakarta. Jadi menggunakan universal, remote-nya ke sub 700 berapa itu di remote ini tadi. Ini listriknya guys. Jadi ini saya nyambung. Ini punya kabel listrik yang tiang ini yang besar. Jadi ini narik kabelnya ini dari rumah belakang ini karena supaya beda meteran supaya kuat. Jadi ini saya narik kabel ini panjang dengan kabel tufur ini namanya, kabel yang hitam di PLN yang gede-gede 2 ini.
Jadi dari samping rumah ini rumah ini berbeda listriknya karena berbeda. Jadi ini tarikannya dari meteran, ini punya 2 meteran. Jadi ini narik dari belakang yang kuat karena ini 2 unit AC, rumah ini 1 unit, yang dari meteran belakang 1 unit. Jadi ini sederhana sekali. Jadi seperti itu. Ini panjang, ini ada 30 meteran ini. Tuh. Ini ya, suruh di samping rumah ini narik sono ke belakang. Jadi menggunakan kabel tufur ini. Oke?